Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kinerja dan revolusi komputer pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen pengampu Hadriansah Eskom Mkom. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Santi Yulianti selaku moderator dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya ada Muhammad Rahman dan Muhammad Agus Saputra. Sebelum masuk ke presentasinya, presentasi kali ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi perkembangan kinerja dan revolusi komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rahman dan kemudian akan diteruskan oleh Muhammad Agus Saputra dan terakhir saya sendiri. Revolusi di bidang teknologi terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer sendiri sering dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun untuk saat ini, komputer telah berevolusi dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Berbeda kinerja dan performa komputer zaman sekarang dengan pertama kali komputer diciptakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Di dalam komputer itu terdapat komponen-komponen tadi yang seperti CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Itulah yang memproses agar sebuah sistem komputer bisa berjalan. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan input dan output. Seperti yang kita lihat sekarang ini, perkembangan komputer itu meliputi peningkatan kecepatan prosesor. Semakin besar prosesornya, semakin cepat juga kinerja komputernya, kan tidak lemot lah bahasa kitanya. Seperti yang kita lihat dulu kan ada itu prosesornya Core i3. Nah, sekarang Core i3 itu telah berkembang menjadi Core i5, akan ada Core i7 juga sekarang. Nah, itu yang disebut perkembangan sebuah komputer. Seperti penyusutan ukuran komponen juga kita lihat di zaman dulu itu di generasi pertama, di generasi kedua itu komputer besar-besar. Bahkan di generasi pertama itu komputer sangat besar ya, tidak seperti sekarang. Nah, itu penyusutan ukuran komponen seperti itu. Peningkatan ukuran memori dan peningkatan kapasitas serta kecepatan input dan output. Seperti kita lihat dulu ukuran memori sangatlah kecil, kalau sekarang itu tidak ada artinya ya, cuma beberapa MB, bahkan ada yang tidak sempat 1 MB mungkin ya, 700 KB di zaman dulu itu ukuran memori. Nah, sekarang sudah gigabyte, bahkan ada yang TB juga kan, sudah besar. Itu yang disebut dengan perkembangan komputer di situ, meliputi peningkatan kecepatan prosesor tadi, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan input dan output. Di bidang lain juga yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat input dan output. Nah, ada beberapa bidang yang memfokuskan kajiannya itu untuk peningkatan kinerja di sistem komputer, yaitu penanganan perangkat-perangkat input dan output. Ada di berbagai bidang. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen-komponen penyusunan komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Jadi tujuan mereka ingin meningkatkan input dan output semakin hebat lagi ya, itu agar tercapainya keseimbangan proses
operasi antara komponen-komponen penyusunan komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Nah, agar kinerja komputer itu semakin hebat atau semakin tinggi ya. Nah, bahasa kitanya itu tidak lemot. Sejarah komputer itu juga sering dirujuki melalui generasi-generasi peralatan komputer. Secara garis besarnya, perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap. Ini sesudah tahun 1940 dan sebelum tahun 1940, ketika komputer modern belum dikembangkan. Nah, secara garis besar itu ya, perkembangan komputer itu dibagi menjadi dua. Tahap pertama itu sebelum tahun 1940 dan bagian kedua itu di tahun 1940. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama ya, itu di sebelum tahun 1940. Baik, asal mula komputer pada tahun 3400 sebelum Masehi. Bangsa Mesir menciptakan simbol untuk angka 10. Sebelumnya, hitungan manusia terbatas belum mencapai puluhan. Jadi awal mulanya itu di tahun 3400 sebelum Masehi yang diciptakan oleh bangsa Mesir. Awalnya bangsa Mesir ini hanya menciptakan simbol untuk angka 10. Itu awalnya untuk simbol angka 10 saja. Karena di tahun itu hitungan manusia itu terbatas, belum mencapai puluhan hitungannya kan, apalagi ratusan, jutaan belum di tahun itu. Nah, lalu pada tahun 2600 sebelum Masehi, bangsa Cina menciptakan abakus. Lalu diciptakanlah oleh bangsa Cina di tahun 2600 sebelum Masehi namanya abakus, atau yang kita kenal dengan suipua atau sempua. Di Cina pula mula dikenal angka desimal. Jadi yang bahasa kitanya itu mengupdate ya, atau memperbaharui, atau yang lebih mengemukakan lah, itu bangsa Cina yang menciptakan abakus tadi. Di Cina itu pula mulai dikenal angka desimal. Jadi di Cina itu awal mulai dikenalnya angka desimal. Nah, di tahun 3400 sebelum Masehi tadi, itu bangsa Mesir hanya menciptakan simbol untuk angka 10. Awalnya untuk itu aja, untuk simbol angka 10 saja. Tapi di tahun 2600 sebelum Masehi itu diciptakan oleh bangsa Cina abakus, dan dikenal juga di situ di tahun itu angka-angka desimal di Cina. Di sini ada alat hitung sederhana. Pada tahun 625, ahli matematika dari Persia Al-Khwarizmi mengembangkan algoritma atau sistem berhitung. Di tahun 625, ahli matematika dari Persia Al-Khwarizmi itu mengembangkan algoritma atau sistem berhitung. Beliaulah yang pertama kali menciptakan algoritma atau sistem berhitungnya. Lalu di abad 15, tepatnya tahun 1492, Leonardo da Vinci merancang alat penambah dengan roda. Di abad 15 lah, Leonardo da Vinci merancang alat penambah dengan roda. Seperti yang kita lihat di gambar yang ini ya, yang di atas ini. Itu ditambah dengan roda. Ada biji-biji bulat. 2 abad setelahnya, yakni tahun 1613, setelah istilah komputer pertama kali muncul dan digunakan untuk mengembangkan orang yang bekerja sebagai juru hitung. Nah, di tahun 1613 lah istilah komputer itu pertama kali muncul dan digunakan untuk mengembangkan orang yang bekerja sebagai juru hitung. Dan sedikit tambahan juga, komputer itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya yang asal katanya itu compute, atau artinya untuk menghitung. Nah, lalu di tahun 1614, John Napier mengembangkan
logaritma yang kemudian melahirkan Mister Hitung. Nah, di tahun 1614 lah John Napier ini mengembangkan logaritma yang kemudian melahirkan Mister Hitung. Semakin zaman semakin berupdate gitu bahasa kitanya. Ilmuwan Blaise Pascal pada 1640 juga menciptakan mesin yang bisa menjumlahkan, mengurangi, dan menambah angka. Itu di tahun 1642, ilmuwan Blaise Pascal. Beliau lah menciptakan mesin yang bisa menjumlahkan, mengurangi, dan menambah angka. Lalu pada tahun 1621, Gottfried Leibniz mengembangkan alat hitung yang dikenal dengan Leibniz wheel yang juga bisa mengalihkan, membagi, dan mengakar bilangan. Nah, pada 1642 itu hanya bisa mengurangi, menambahkan angka, dan menjumlahkan saja. Namun di 1671 itu sudah bisa untuk mengalihkan, membagi, bahkan mengakarkan bilangan. Semakin zaman semakin ini terus update terus. Baru di abad 19, tepatnya tahun 1804, ada alat hitung dengan penyimpanan memori dan pemrograman. Nah, di abad 19 inilah ada alat hitung dengan penyimpanan memori. Jadi awal mulanya memori itu atau penyimpanan itu awal kali di abad 19, di tahun 1804. Alat itu diciptakan oleh Francis Duquart berupa mesin pintal dan yang diprogram oleh kartu-kartu berlubang. Nah, seperti kita lihat di gambar ini. Di sampingnya itu. Nah, itu mesin pintal yang diprogram oleh kartu-kartu berlubang. Lalu lahirnya komputer modern. Di tahun 1822, Charles Babbage berhasil membuat difference engine yang mampu menambah, mengurangi, mengalih, dan membagi bilangan 6 digit. Alat ini juga mampu menyelesaikan persamaan. Nah, di tahun 1822 sekitar 18 tahun lah, sekitar 18 tahun itu dari awal munculnya memori tadi 18 tahun itu sudah mampu menambahkan, mengurangi, mengalih, dan membagi bilangan 6 digit. Alat ini juga mampu menyelesaikan persamaan. Nah, 18 tahun setelahnya itu sudah semakin lengkap lah, kan, mesin hitungnya. Jadi menjelang abad 20, yakni pada 1890, Hermann Hollerith menciptakan mesin yang mampu merekam dan menyimpan informasi di kartu berlubang tadi. Nah, di 1804 kan itu hanya mampu menyimpan untuk hitung-hitung saja di 1804. Nah, lalu di abad 20, yakni pada 1890, Hermann Hollerith menciptakan mesin yang mampu merekam dan menyimpan informasi di kartu berlubang. Sudah mampu merekam komputernya, sudah mampu menyimpan juga, menyimpan rekaman tadi. Di 1804 itu hanya mampu menyimpan hitung-hitungan saja. Nah, di 1890 sudah mampu merekam dan menyimpan rekaman itu sendiri. Nah, kemudian di tahun 1918, Arthur Scarbius menciptakan mesin Enigma. Mesin ini membentuk seperti mesin tik. Di tahun yang sama dibentuk juga American National Standard Institute atau ENCI. Komputerisasi tak lagi digunakan untuk menghitung, namun juga untuk mengetik, menyimpan data, dan memecahkan kode. Dari 1918 itu komputer sudah semakin
ini semakin canggih, sudah bisa untuk mengetik, sudah bisa untuk menghitung, menyimpan data, dan memecahkan kode. Semakin modern, sudah semakin kesini semakin update komputernya. Lalu pada tahun 1936, ilmuwan Alan Turing mengembangkan Turing Machine yang mampu mengolah data dengan algoritma tertentu. Di tahun yang sama, Konrad Zuse dari Jerman menciptakan Z1, komputer dengan biner digital yang bisa dikendalikan lewat pita berlubang. Semakin kesini komputernya semakin hebat, sudah. Terakhir ada John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry yang dari Iowa State College yang dari 1937 hingga 1939, sekitar 2 tahun, itu menciptakan komputer elektronik yang mampu menyelesaikan persamaan linear. Nah, jadi di tahun 1937 sampai 1939, 2 tahun ya, itu John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry itu menciptakan komputer elektronik yang mampu menyelesaikan persamaan linear. Jadi tidak hanya bukan hanya untuk menghitung, bukan hanya untuk memecahkan kode, menyimpan data, ngetik, tapi di 1927 itu sudah mulai dibuat kembali atau diupdate lagi untuk bisa menyelesaikan persamaan linear. Setelah itu, perkembangan sejarah komputer memasuki abad baru dengan munculnya komputer modern. Sesudah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris, dirancang oleh John Mauchly dan John Presper Enkert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detik. Komputer generasi pertama, 8-bit Electronic Discrete Variable Computer, muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal, hingga muncul desain komputer baru yang didesain oleh von Neumann dan kolagen. Komputer baru ini diberi sebutan komputer EAS, Computer of Institute for Advanced Studies. Pada tahun 1952, EAS komputer meskipun belum lengkap, namun sudah memenuhi kegunaan sebagai komputer yang berbasis konsep storage program. Komputer generasi pertama, EDSEC, Electronic Delay Stroke Automatic Calculator. EDSEC adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge, England. Dimanapun komputer ini mulai menggunakan raksa merkuri ke dalam tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk menyimpan data. Komputer generasi pertama, komersial komputer komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIPEC 1, Universal Automatic Calculator, diciptakan oleh Dr. Mohley dan Eckert pada tahun 1947. UNIPEC 1 mulai dioperasikan untuk perhitungan sensus tahun 1950.
di USA hingga komputer ini dikembangkan dan berevolusi menjadi Unipac 2 yang dirilis tahun 1950. Unipac 2 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan memiliki performa yang lebih baik dari Unipac 1. Komputer generasi kedua DEC PDP sampai 1 Digital Equipment Corporation Programmable dan prosesor sampai 1. Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Komputer generasi kedua IBM 7094 Instruction Backup Register. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962. Memiliki bir yang difungsikan untuk membeber instruksi sehingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. IBM 7094 juga dilengkapi multiplexer. Multiplexer ini digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data channel. Komputer ini mengalami peningkatan performa, kapasitas besar, dan mampu menekan biaya operasional, sehingga IBM 7094 bisa dibilang komputer yang memiliki kinerja yang bagus di masanya. Kemudian ada Univac 3. Jadi Univac 3 ini merupakan perkembangan generasi dari Univac 1 dan Univac 2. Kemudian mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal bernama chip atau BIOS. Kemudian di komputer generasi ketiga ada IBM S/360. IBM S/360 ini diberi nama karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Kemudian IBM itu memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S/360. Jadi kenapa diberi nama 360? Karena IBM ini memiliki atau didesain memiliki kemampuan satu lingkaran penuh atau 360 derajat ya, dapat melakukan operasi satu lingkaran. Kemudian IBM ini dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaiannya. Kemudian ada DIGI Nova atau Data General Corp Nova. Nah, DIGI Nova ini adalah komputer yang berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1069. Jadi komputer DIGI ini berukuran yang paling kecil itu ukurannya 16 bit dan dibuat pada tahun 1969. Nah, komputer ini dirancang oleh Edson de Castro dari DIGI atau Data General. Terus komputer Nova ini memiliki rancangan yang mirip dengan PDP-8. Namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik. Menggunakan sistem operasi DOS atau RDOS. Jadi DIGI Nova ini menggunakan sistem operasi DOS atau DOS dan juga RDOS atau RDOS. Terus supportnya itu ada beberapa aplikasi seperti
Algol 60 Compiler, Fortran 4, dan BASIC. Terus komputer ini sukses dan dikembangkan dan sudah berevolusi menjadi SOFRNOVA. Jadi komputer di Genova ini sudah dikembangkan terus sudah berevolusi menjadi SOFRNOVA. Kemudian komputer generasi keempat ada IBM S370. Jadi pada komputer generasi ketiga tadi ada IBM S/360, kemudian pada generasi keempat ada IBM S/370. Jadi IBM S/370 ini dirilis pada tahun 1970. Nah, terus IBM ini menggunakan teknologi chip LSI. Terus teknologi chip ini dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Jadi pada IBM S/370 ini menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama dengan kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Terus kode dasar instruksi S370 ini disimpan dalam RCS. Kemudian selanjutnya itu pada generasi keempat ada Apple Macintosh 1 dan 2. Apple Macintosh sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Jadi Apple Macintosh ini sudah sangat populer pada masanya karena komputer Macintosh ini sudah menggunakan sistem grafis. Jadi Apple Macintosh ini mampu mengalahkan pesaingnya karena sistem yang digunakan Apple Macintosh sudah bagus, yaitu menggunakan sistem grafis, sedangkan pesaingnya itu belum menggunakan sistem yang digunakan pada Apple Macintosh ini. Nah, jadi pada generasi keempat mulai digunakan itu PC atau personal computer untuk perseorangan. Jadi di mana Apple Macintosh ini juga memperkenalkan penggunaan mouse. Nah, jadi Apple Macintosh ini dapat mengalahkan pesaingnya karena di Apple Macintosh sudah menggunakan sistem grafis, sedangkan pesaingnya masih menggunakan komputer berbasis teks. Kemudian pada komputer generasi kelima itu ada Matchbook ya, seperti Matchbook, terus Chromebook dan juga ada Ultrabook. Nah, pada komputer generasi kelima ini mengalami evolusi dan perkembangan yang cukup pesat. Karena pada generasi kelima ini, komputer ini sudah memiliki penyimpanan yang sangat besar dan juga pemrosesan yang sangat cepat. Dan juga pada komputer generasi kelima ini desain yang sudah digunakan sudah sudah lebih elegan dan juga fleksibel daripada komputer generasi sebelumnya. Nah, jadi yang sudah kita ketahui ya, dalam generasi komputer itu mengalami beberapa perubahan atau generasinya ya. Jadi untuk generasi pertama itu menggunakan tub vakum atau tabung hampa atau vakum tube ya, itu namanya. Terus pada generasi kedua itu sudah berbasis transistor. Kemudian pada generasi ketiga itu sudah menggunakan berbasis IC atau integrated circuit. Kemudian pada generasi keempat
itu komputer sudah menggunakan atau berbasis microprocessor PLSI atau Very Large Scale Integration. Kemudian generasi kelima itu juga berbasis microprocessor ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Jadi sampai saat ini perkembangan komputer itu masih terus berkembang, pengembangan perbaikannya semakin bagus, teknologi yang digunakan juga semakin bagus, inovasinya dalam berbagai sisi komputer tuh masih terus diciptakan. Hingga sampai saat ini kan sudah terciptanya itu seperti laptop, kan lebih efisien dan lebih mudah dibawa daripada komputer yang ada pada generasi pertama, karena pada generasi pertama itu komputer masih berukuran sangat besar dan juga tentunya sangat berat sekali. Ya, itu tadi materi yang telah kami sampaikan tentang perkembangan kinerja dan revolusi komputer. Jika ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan akhir kata dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.